Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembacaan hadis-hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab ke-48, bab al-mashu alal khuffain, bab tentang mengusap dua khuf. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Asbagh bin al-Faraj al-Misri an Ibnu Wahb qala haddatsani Amr qala haddatsani Abu Nadhr qala Abi Salamah bin Abdurrahman an Abdullah bin Umar an Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari sahabat Ibnu Umar meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu masaha alal khuffain. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu mengusap dua khufnya. Khuf itu adalah sepatu ya yang dinamakan dengan khuf. Kalau zaman dahulu terbuat dari kulit ya, dipakai sebagai khuf dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik tatkala sedang mukim maupun tatkala sedang safar. Wa ana Abdullah bin Umar sa'ala Umar an dzalik. Setelah itu Ibnu Umar bertanya kepada bapaknya Umar bin Khattab tentang masalah Nabi mengusap dua khuf. Faqala na'am, kata Umar, benar Nabi mengusap dua khuf. Idza haddatsaka syai'an Sa'dun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu ghairahu. Maka Umar menegur Ibnu Umar, menegur anaknya, kata Umar, wahai anakku, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas telah menyampaikan suatu riwayat kepada engkau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka enggak usah tanya orang lain lagi. Maka enggak usah tanya orang lain lagi. Wa qala Musa bin Uqbah akhbarani Abu Nadhr anna Aba Salamah akhbarahu anna Sa'dan haddatsahu, dan seterusnya. Fa qala Umar li Abdullah nahwahu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang al-mashu alal khuffain, mengusap dua khuf. Khuf ini maksudnya tadi apa? Sepatu ya. Sepatu yang dipakai ya. Para ulama khilaf bagaimana bagaimana jika sepatu tersebut tidak menutupi dua mata kaki. Kemudian khilaf juga bagaimana jika sepatu tersebut, khuf tersebut bolong-bolong atau robek-robek sehingga kelihatan sebagian kaki. Intinya sebenarnya berpendapat bahwasanya khuf hanya boleh digunakan untuk masah. Masah itu maksudnya orang tatkala berwudu, dia berwudu sebagaimana biasa, tatkala sampai di kaki sepatunya enggak usah dilepas. Cukup dia basahkan tangannya, tidak usah dia cuci diguyur 3 kali, enggak. Cukup dia jalankan tangannya di atas sepatunya. Gini. Cuma begitu saja ya. Sudah lihat belum? Ya, gini. Coba lihat ulangi lagi ya, begini aja. Tapi dua-duanya, kanan dan kiri. Sudah, mau ulang lagi? Gitu aja, jadi cuma di bagian atasnya.
Jadi tidak perlu sepatunya dibuka dan tidak perlu dicuci. Ya. Nah, kondisi sepatu tersebut ada khilaf. Bagaimana kalau sepatunya tidak sampai menutup mata kaki? Ternyata cuma di bawah mata kaki. Apakah boleh seorang mengusap? Maka kebanyakan orang mengatakan tidak boleh. Karena kenapa kita boleh mengusap di atas mata kaki, di atas khuf? Karena khuf itu pengganti mencuci kaki. Pengganti mencuci kaki, sehingga tatkala sepatu agak repot untuk dibuka, maka cukup mengusap di atas sepatu tersebut. Nah, kalau ternyata ada bagian dari kaki yang harus dicuci masih kelihatan, contohnya mata kaki terbuka, berarti sepatu tadi tidak bisa mengganti posisi apa? Kaki. Kalau mengganti posisi kaki, dia harus menutupi seluruh anggota kaki yang harus dicuci. Dan kita tahu namanya anggota kaki yang harus dicuci tatkala berwudu, yaitu sampai kedua mata kaki. Oleh karenanya kebanyakan ulama mengatakan tidak sah mengusap di atas sepatu kalau ternyata di bawah mata kaki sepatunya, tidak menutup mata kaki. Faham? Pendapat kedua mengatakan bahwasanya selama itu dikatakan sepatu dan ternyata memang susah untuk dilepas, ya, maka boleh mengusap di atas khuf, ya. Ini pendapat diriwayatkan oleh sebagian ulama, namun saya katakan lebih hati-hati. Kita mengikuti pendapat pertama bahwasanya kalau tidak menutupi mata kaki, maka hendaknya jangan diusap tapi dibuka dan kita wudu biasa. Masalah yang kedua, bagaimana jika sepatunya bolong-bolong? Bagaimana jika sepatunya bolong-bolong, ada robek-robek sehingga kelihatan kaki, ya, karena ada robekan-robekan tersebut? Apakah boleh mengusap di atas khuf sementara sepatunya ada bolong-bolongnya? Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, karena tadi dia tidak bisa menutupi seluruh kaki, sementara khuf adalah fungsinya mengganti kaki yang tertutup. Dan yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan pilih oleh Syekh Utsaimin bahwasanya tidak mengapa, karena selama masih dikatakan sebagai sepatu dan ilahnya kita kenapa mengusap di atas sepatu tidak disebutkan karena dia menutup kaki, tidak ada pernyataan demikian. Zahirnya, ilahnya, sebabnya kenapa kita mengusap di atas sepatu karena keringanan dari syariat. Tatkala sepatu susah untuk dibuka, ya sudah enggak usah dibuka, cukup mengusap di atas apa? Sepatu, meskipun sepatu tersebut bolong-bolong, selama masih bisa dikatakan sebagai sepatu. Terlebih lagi para sahabat dahulu mereka banyak yang miskin, mereka saja baju susah, ya apalagi khuf. Kemungkinan besar khuf mereka mungkin ada robek-robeknya, tetapi tidak ada pengecualian dari Nabi. Nabi membolehkan untuk mengusap khuf secara umum. Jadi kalau orang pakai sepatu ternyata sepatunya ada robek sedikit-sedikit, tidak apa-apa, waktu dia berwudu tetap mengusapnya. Dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Taib. Bagaimana kalau pakai sepatu plastik? Kelihatan kakinya, kelihatan enggak? Kelihatan, tapi tertutup oleh sepatu plastik tersebut. Atau sepatu kaca. Ya. Ada orang punya sepatu kaca? Enggak ada, ya. Taruhlah kalau ada sepatu terbuat dari plastik tapi dia menutupi seluruh kaki tersebut, maka yang benar wallahu a'lam bishawab bahwa tidak mengapa. Karena tadi ilahnya adalah kenapa kita dibolehkan mengusap di atas khuf? Karena untuk memudahkan. Karena untuk memudahkan dibukanya repot, maka tidak mengapa selama dia menutup kaki kelihatan karena sepatu plastik, tembus pandang, tidak jadi masalah, kita boleh mengusap di atas sepatu tersebut, ya. Orang-orang sekarang di Madinah sering pakai khuf, terutama musim dingin, yang pakai, dan itu sangat membantu, jadi kaki menjadi hangat. Dipakai di Madinah, waktu saya ke Australia juga begitu, mereka pakai khuf. Waktu saya ke Amsterdam, musim dingin juga mereka pakai khuf, ya. Karena memang nyaman, kemudian tidak repot, ya. Kalau harus setiap berwudu buka kedinginan, ya. Apalagi keluar menuju masjid, angin menerpa, itu susah. Oleh karenanya fikih ini sangat penting bagi orang-orang yang tinggal di daerah yang ada 4 musim, ya. Kalau kita enggak terlalu perlu, ya, tetapi siapa tahu seorang berjalan misalnya jadi tentara, kemudian harus berjalan di hutan, ya dia tidak perlu buka sepatunya. Yang penting dia berwudu cuma mengusap di atasnya, ya. Baik. Mengusap 2 khuf, ya. Ini pembahasan fikih, ya. Jadi dia pembahasan fikih yang dimasukkan dalam masalah akidah. Kenapa? Karena, ya, ahlu sunnah menetapkan hal ini
Adapun ahlul bidah, Syiah dan Khawarij menolak hal ini. Menurut mereka tidak ada namanya mengusap di atas apa? Sepatu. Kalau mau wudu harus dibuka sepatunya, tidak boleh mengusap di atas sepatu. Itu pendapat orang Syiah dan Khawarij. Sebenarnya ini masalah fikih, tetapi karena ini menjadi pembeda syiar antara ahlu sunnah dengan Syiah dan Khawarij, maka sebagian ulama memasukkan hal ini dalam masalah akidah. Contohnya ya dalam akidah Tahawiyah dimasukkan bahasan mengusap khuf dalam masalah akidah, dalam masalah fikih. Yang dimasukkan bukan masalah fikihnya, tetapi masalahnya ini pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Paham? Oleh karenanya hadis-hadis yang sahabat, hadis-hadis tentang khuf mutawatir. Diriwayatkan dari sekitar 80 sahabat. Jadi hadisnya sudah tidak diragukan lagi akan kesohihannya, yang meriwayatkan sekitar 80 sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis tentang khuf. Beliau berkata, "Lau kana dinu birra'yi la kana asfala khuf aula bil mashi min a'laha." Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu pakai akal, tentu yang harusnya diusap bagian bawah karena bagian bawah yang kotor sepatu. Ya, bukan bagian atasnya, tetapi sungguh aku telah melihat Nabi SAW tatkala berwudu mengusap khuf, beliau mengusap di atasnya, bukan di bawahnya. Itu yang meriwayatkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Harusnya orang-orang Syiah ikut Ali bin Abi Thalib, ya. Tapi susah orang-orang Syiah, ya. Hadis-hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, kata mereka dhaif, ya, meskipun di Sahih Al-Bukhari. Taib, oleh karenanya seorang penyair berkata, "Mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatu syafa'atun wal haudu wa mashu al khufaini wa hadhihi ba'du." Kata seorang penyair, di antara hadis-hadis yang mutawatir, hadis tentang pertama, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berusaha atas namaku, maka siapkanlah kaplingnya di neraka jahanam. Hadis yang kedua yaitu barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Hadis yang ketiga tentang melihat Allah pada hari kiamat, diriwayatkan dari sekitar 30 sahabat. Kemudian hadis yang berikutnya tentang syafaat. Hadis syafaat juga hadis mutawatir, bahwasanya ada syafaat pada hari kiamat. Bahkan seorang bisa memberi syafaat kepada temannya tatkala di hari kiamat kelak. Kemudian al-haudhu, hadis-hadis tentang telaga Nabi, juga diriwayatkan sekitar 60 sahabat. Dan kemudian wa mashul khuffaini, hadis tentang mengusap dua khuf. Dan masih ada hadis-hadis mutawatir yang lainnya. Tapi di antara hadis-hadis mutawatir, bahwasanya hadisnya sahih dan sangat sahih, dan Ahlus Sunnah menetapkan hal ini diselisih oleh Ahlul Bidah, yaitu Syiah dan Khawarij. Syiah dan Khawarij. Taib, adapun cara mengusap, ya, atau di antara syarat mengusap khuf, yaitu seorang berwudu dengan suci. Setelah dia bersuci, kemudian dia memakai khuf. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan khuf, yang pertama, memakainya setelah berwudu, setelah bersuci. Jadi seorang kalau pakai khuf, dia berwudu dulu. Setelah berwudu, baru dia pakai khuf. Kalau baru dia boleh mengusap kalau dia batal. Setelah dia batal, dia berwudu, bagian atasnya, bagian bawah cuma diusap. Tapi kalau dia pakai dalam kondisi tidak bersuci, maka tidak boleh dia mengusap. Jadi syaratnya dia harus apa? Berwudu dulu baru dia pakai. Atau kalau dia junub, dia mandi junub dulu baru dia pakai khuf. Kemudian di antaranya, ya, hanya boleh mengusap
untuk hadas kecil. Seperti dalam hadis As-Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, ya beliau berkata bahwasanya tatkala kami safar Rasulullah SAW melarang kami alla nanza khifafana. Rasulullah tidak menyuruh kami tidak usah membuka khuf kami ya kecuali karena janabah. Kalau karena janabah maka harus dibuka dan mandi junub. Dan harus dibuka karena mandi junub. Ya karena tatkala janabah kaki harus dicuci, sementara khuf itu cuma apa? Diusap. Maka harus dibuka dan mandi junub. Akan tapi min baulin au ghaitin au naumin. Tetapi kita boleh mengusap kalau karena hadas kecil seperti buang air kecil apa BAK ya. Terus BAB dan apa? Tidur. Contohnya, maka boleh seorang BAB tidak usah buka khufnya, dia tinggal mengusap. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk mukim tidak buka khuf dan mengusapnya selama sehari. Sehari berapa jam? 24 apa? Jam. Kemudian untuk musafir maka selama 3 hari. Berapa jam? 72 jam. Jadi boleh seorang tidak buka khufnya selama 3 hari. Tidak ada masalah. Kecuali kalau junub dia harus buka dan dia harus mandi. Kemudian yang keempat, kapan mulai menghitungnya? Menghitung sehari atau 3 hari. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kapan mulai dihitung? Start mulai dihitungnya. Intinya ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan hitungnya mulai tatkala pakai khuf. Ada yang mengatakan hitungnya mulai tatkala batal setelah pakai khuf. Ada yang mengatakan hitungnya setelah mengusap setelah batal. Secara umum ada beberapa pendapat khilaf ya. Ada yang mengatakan sejak pakai apa? Pakai khuf. Kedua mengatakan sejak batal setelah memakai khuf. Yang ketiga, sejak mengusap pertama kali yang dirujukkan oleh Syekh Utsaimin adalah pendapat ini. Bedanya bagaimana? Contoh seorang berwudu pada jam 10 pagi. Dia berwudu pada jam 10 pagi. Kemudian dia pakai khuf. Kemudian jam 11 dia batal. Kemudian tatkala mau salat zuhur jam 12 dia baru usap. Nah, kapan mulai awal dihitung untuk mengukur 24 jam atau 72 jam? Paham ya? Bisa bayangkan? Contoh permasalahan. Seorang berwudu lalu jam 10 pagi. Lalu batal wudunya, dia buang angin jam 11 pagi. Lalu berwudu dan mengusap khuf untuk salat zuhur jam 12.00. Maka menurut pendapat pertama, dia harus buka khufnya, tidak boleh diusap lagi
jam 10 untuk orang yang mukim, yaitu jam 10 besok hari. Faham? Menurut pendapat kedua, dia boleh mengusap sampai jam 11 besok pagi. Karena dia batal jam berapa? Jam 11. Yang jadi mulai start 24 jam dari sejak dia awal batal. Pendapat yang ketiga, dia mulai dihitung waktunya sejak pertama kali dia mengusap. Dan tatkala dia mengusap jam 12, berarti dia boleh mengusap sampai jam 12 besoknya. Paham? Ini khilaf tidak terlalu penting antum ya. Pokoknya kalau kira-kira lepas aja. Wudu lagi pakai lagi enggak ada masalah. Kalau ragu-ragu ya. Tapi saya katakan ini fikih penting bagi orang-orang yang tinggal di daerah empat musim ya. Terutama tatkala mereka mengalami musim dingin, mereka sangat perlu untuk memakai khuf. Ini secara sederhana beberapa hukum yang perlu diketahui oleh kita semua tentang masalah khuf, dan masih ada cabang-cabang permasalahan tapi kita tidak perlu detail, ini yang penting ya. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini di sini hadis tadi telah kita jelaskan bahwasanya Umar menegur Ibnu Umar, jangan tanya-tanya lagi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas sudah menyampaikan hadis, kamu tidak usah tanya orang lain lagi. Dan ini merupakan tautsik, ta'dil, maksudnya Umar merekomendasi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dalil bahwasanya Umar juga menerima hadis ahad. Hadis ahad diterima, dan ini pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hadis ahad maksudnya yang meriwayatkan kurang dari 10 orang. Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan hadis, terima saja ya. Apapun dia sampaikan dari Nabi maka terima. Apalagi Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya meriwayatkan tentang Nabi mengusap khuffain ya. Baik. Hadis berikutnya, hadis nomor 203. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala Abu Abdullah Al-Bukhari qala haddatsana Amr bin Khalid Al-Harrani qala haddatsana Laits an Yahya bin Sa'id an Sa'ad bin Ibrahim an Nafi' bin Jubair an Urwah bin Al-Mughirah an abihi Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis kedua diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kharaja li hajatihi fattaba'ahu Al-Mughirah bi idawatin fiha ma'. Suatu hari Nabi SAW keluar untuk buang hajat, maka diikuti oleh Al-Mughirah bin Syu'bah sambil membawa ember yang berisi air. Fasabba alaihi hina faragha min hajatihi fatawadda'a wa masa al-khuffain. Maka setelah Nabi buang hajat, kemudian Nabi berwudu, tuangkan airnya oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian Nabi pun mengusap dua khufnya tatkala berwudu ya. Ini dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala bersafar juga memakai khuf dan dia mengusap di atas dua khufnya. Ini juga dalil bahwasanya berkhidmah terhadap para ulama ya, orang alim, maka Al-Mughirah bin Syu'bah berkhidmah kepada Nabi SAW. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 204. Qala, berkata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Ja'far bin Amr ibn Umayyah Ad-Dhamari anna abahu akhbarahu. Itu dari Amr bin Umayyah Ad-Dhamari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffain. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berwudu mengusap di atas dua khufnya, Ini juga menguatkan tentang masalah mengusap dua khuf tatkala sedang berwudu. Sama hadisnya. Hadis berikutnya, qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Al-Auza'i an Yahya an Abi Salamah an Ja'far bin Amr an abihi. Sama dari Amr bin Umayyah Ad-Dhamari, beliau berkata, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berwudu, dia mengusap di atas imamahnya, sorbannya, dan dia mengusap di atas khufnya.
Dan ini dalil sebagian ulama berpendapat, ini sebabnya saya terangkan bahwasanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya imamah dikiaskan dengan khuf. Kenapa? Kalau imamah susah dipakai dan dilepas merepotkan, maka seorang berwudu boleh tidak perlu membuka imamahnya, cuma mengusap imamahnya di bagian atas. Dan itu dalam riwayat yang lain alal khimar, Rasulullah SAW mengusap di atas penutup kepalanya. Disebutkan bahwasanya khimar yang dimaksud penutup kepala tersebut adalah imamah. Imamah pakainya susah. Putar, ya kalau mau wudu lepas lagi, pasang susah lagi. Kalau khuf saja yang mudah, itu saja boleh diusap, apalagi apa? Imamah yang diputar-putar, apalagi yang diputar begini ya. Setengah mati. Dan dari situ para ulama berpendapat bahwasanya demikian juga wanita yang berjilbab, yang jilbabnya memang susah untuk dilepas, perlu repot untuk melepasnya, lagi dipasang di gini-gini itu agak susah ya. Kalau harus dilepas kemudian pakai lagi agak susah, maka boleh dia mengusap di atas kerudungnya. Boleh dia berwudu tatkala kepala dia cuma begini saja, enggak ada masalah. Di atas kerudungnya. Ya, tetapi para ulama mengatakan tidak dikiaskan dengan taqiyah, dengan songkok, qalansua, ya, tidak gutrah seperti orang Arab suka pakai gutrah yang kain sekarang. Mereka sekarang tidak pakai sorban kecuali sebagian kecil. Rata-rata cuma pakai kain yang diletakkan di atas. Ya kalau itu tidak boleh diusap karena itu mudah, tinggal lepas, pasang lagi, memang tidak susah. Sama dengan songkok. Songkok juga jangan antum berwudu. Tidak boleh. Ustaz, songkok saya susah dipakai. Enggak. Tinggal lepas saja. Demikian juga ya kerudung juga, ya. Kerudung yang dipakai wanita yang tidak jilbab cuma taruh aja sekepala itu enggak boleh juga diusap di atasnya. Tapi kalau kerudung benar-benar jilbab pakai setengah mati kemudian di ini dia repot lah itu, maka boleh dia apa? Diusap tatkala seorang wanita berwudu, terutama tatkala dia di luar rumah khawatir dilihat oleh orang para lelaki, maka dia boleh menutup. Apalagi ternyata ada hajah, seperti dia harus berwudu di ruang terbuka yang mungkin dilihat oleh lelaki, maka jangan dia buka auratnya, maka dia mengusap bagian atasnya. Enggak ada masalah. Dan Rasulullah SAW pernah mengusap di atas imamahnya dan juga mengusap di atas khufnya. Dalam sebagian riwayat, ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap imamahnya dan mengusap di atas kedua khufnya. Dan demikian juga berkaitan dengan khuf atau disamakan dengan khuf adalah al-jawrabain, yaitu kaos kaki. Kaos kaki juga sama hukumnya dengan khuf. Oleh karena kalau seorang pakai kaos kaki dan kaosnya tebal dan menutup kedua mata kakinya, ya, terutama di musim dingin atau dia sedang bersafar, terutama di pesawat, ya. Di pesawat, kalau kita mau wudu, cuci kaki setengah mati. Ya. Setengah mati. Tapi kalau kita ternyata wudunya dengan mengusap khuffain atau mengusap kaos kaki mudah. Ya, karena kalau bagian atas sangat mudah. Kakinya yang setengah mati, ngangkat kaki di wastafel enggak gampang. Ya. Apalagi yang tingginya enggak seberapa, ya. Agak susah. Ya. Ya, tapi kalau ternyata dia mengusap di atas kaos kakinya mudah, tinggal di atas, tangan dibasahin, cuma diginiin aja selesai. Sekali. Bisa Pak? Sekali selesai, ya. Ini kedua kaki diginiin, selesai. Itu mempermudah. Makanya kalau kita naik pesawat, terutama perjalanan panjang, ya, terutama misalnya mau subuh, kita dalam kondisi berwudu pakai kaos kaki. Yang penting kaos kakinya menutup kedua mata kaki, ya. Nah, kalau kita mau berwudu tinggal mengusap kaos kaki, tidak perlu buka kaos kaki kemudian mencuci kedua kaki karena repot di pesawat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, bab idza adkhala rijlaihi wa huma tahiratani. Jika dia memasukkan kedua kakinya ke dalam khuf dalam kondisi suci. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana Zakaria an Amir, an Urwah bin Al-Mughirah, an abihi qala, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku bersama Nabi dalam safar. Dalam sebagian riwayat disebutkan itu dalam perang Tabuk. Dalam perang apa? Tabuk. Berarti ini di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11 Hijriah. Berarti di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Nabi sallallahu dalam safar, fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Maka aku pun turun menundukkan badanku untuk melepas kedua kakinya. Kedua apa? Khufnya dari kakinya. Ini dalil tentang berkhidmah kepada para ulama, ya.
sampai membukakan kaki Nabi, sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, waktu Al-Mughirah bin Syu'bah ingin membuka, karena dia tahu ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengerti apa yang harus dia lakukan, dan itulah khadim yang cerdas, pembantu yang cerdas, supir yang cerdas. Dia tahu apa yang harus dia lakukan sebelum diperintahkan oleh majikan. Paham? Itu namanya pembantu yang cerdas. Ya. Kalau tidak cerdas diperintahin terus, repot ya. Tapi kalau cerdas, dia tahu apa yang harus dia lakukan, pekerjaannya apa, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Al-Mughirah bin Syu'bah tahu bahwasanya Nabi ingin berwudu, maka harus dibuka sepatunya. Tapi waktu dia ingin membuka sepatu Nabi, Nabi tegur. Kata Nabi, da'huma, biarkan, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Sungguhnya aku memakai kedua khuf tersebut dalam kondisi kedua kakiku suci. Famasa alaihima, maka Nabi cukup mengusap di atas kedua khufnya, tidak dibuka dan tidak dicuci tatkala berwudu. Paham? Berarti syaratnya seorang memakai khuf harus dalam kondisi kedua kakinya apa? Suci. Ini pun ada khilaf sebenarnya. Apa yang dimaksud suci di sini? Ada yang mengatakan suci berarti maksudnya tidak ada najisnya. Ada yang mengatakan maksudnya suci dalam kondisi sudah berwudu. Dan jumhur ulama berpendapat maksudnya suci ini sudah dalam kondisi berwudu. Ini lebih hati-hati. Saya tanya sama antum, kalau seorang berwudu, sudah wajah, tangan, rambut, semua kepala, telinga sudah, bagian kaki. Kemudian dia mencuci kaki kanannya. Setelah dia mencuci kanannya, dia pakai khuf yang kanan. Kemudian dia cuci kaki kirinya. Kemudian dia pakai khuf kaki yang sebelah kiri. Boleh atau tidak? Atau harus setelah selesai wudu dulu, baru pakai kanan dan kiri? Percuma, antum juga tidak tahu jawabannya. Cuma ada khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana kalau dia sudah berwudu kemudian baru pakai, semua sepakat. Boleh. Dan itu yang benar. Tetapi bagaimana kalau dia baru mencuci kaki kanannya, wudunya belum selesai. Kaki kanannya dia cuci, kemudian dia pakai khuf kanan. Kemudian dia kaki kirinya dia cuci, dia pakai sepatu kiri. Itu boleh atau tidak? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Utsaimin tidak mengapa. Karena sah, kakinya sudah suci, sudah diwuduin. Kakinya sudah diwuduin meskipun wudunya belum sempurna. Toh akhirnya juga sempurna juga ya. Ya udah, antum pokoknya kalau pakai wudu dulu, enggak usah masuk di khilaf-khilaf ya. Baik, kita lanjutkan. Bab man lam yatawadda min lahmi syat was sawiq. Bab tentang seorang yang tidak berwudu, artinya wudunya tidak batal gara-gara makan daging kambing dan gara-gara makan sawiq. Sawiq adalah makanan, yaitu tepung yang dicampur dengan minyak ya. Ada dagingnya, maka ini dimakan tidak mengapa dan tidak membatalkan wudu. Berbeda dengan daging kambing. Kalau daging kambing, daging onta, berbeda dengan onta. Daging onta membatalkan wudu, sebagaimana dalam hadis yang sahih, mungkin akan datang suatu saat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk berwudu selesai makan daging apa? Onta. Selesai makan daging onta. Adapun selain daging onta, maka tidak perlu berwudu. Dahulu Nabi pernah memerintahkan dengan wudu mimma massatin nar. Nabi pernah memerintahkan para sahabat untuk berwudu kalau makan makanan yang terkena api. Jadi kalau ada kambing dipanggang, ya, sapi dipanggang misalnya, makanan yang terkena api kalau kita makan maka harus berwudu. Tetapi aturan tersebut mansukh, tidak berlaku lagi. Sehingga kemudian yang berlaku ya hanya daging onta kalau dimakan maka membatalkan wudu. Apakah dipanggang atau direbus? Jika itu daging onta maka membatalkan wudu. Adapun daging kambing maka tidak membatalkan wudu, demikian juga daging-daging yang lainnya dan tidak bisa dikiaskan dengan daging onta. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, wa akala Abu Bakrin wa Umar wa Utsman lahman falam yatawaddau. Abu Bakar dan Umar dan Utsman mereka makan daging kambing dan mereka tidak berwudu. Ini Al-Imam Al-Bukhari merajihkan pendapat ini dengan berdalil dengan pendapat Khulafaur Rasyidun.
pendapat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang alim, yang ngerti tentang syariat. Mereka adalah orang-orang yang direkomendasi secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar sahabat dekat Nabi. Utsman adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka ternyata kalau habis makan daging kambing mereka tidak berwudu. Ini merupakan perojihan, penguatan pendapat dengan sahabat dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abdullah bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu makan tu apa ini? Daging apa? Pundak atau belikat? Belikat yang mana? Ini kan? Ini katif ini. Pundak ya? Ini apa namanya? Bahasa Indonesianya? Pundak ya? Bagian daging pundak kambing dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi salat dan Nabi tidak berwudu. Ini dalil bahwasanya makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Sebagian orang awam menyangka kalau habis makan wudu batal. Sehingga kalau mereka habis makan, mereka wudu lagi. Jawabannya tidak batal. Kecuali tatkala Anda makan, Anda buang angin, ya berarti batal. Tetapi makannya tidak membatalkan wudu kecuali daging onta. Daging onta. Demikian juga usus onta. Ya, demikian juga gajinya onta, ya. Kalau kencing onta tidak membatalkan wudu. Cuma bikin pesing. Sama susu onta juga tidak membatalkan wudu. Yang disebut oleh Nabi adalah daging dan yang semisalnya. Oleh karenanya daging, ya kemudian usus misalnya, ya lemaknya misalnya, ini semua membatalkan wudu. Adapun air kencingnya ataupun susunya tidak membatalkan wudu jika Anda meminumnya, ya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Laits an Uqail an Ibni Syihab, qala akhbarani Ja'far bin Umar bin Umayyah bin Amr bin Umayyah anna abahu, yaitu Amr bin Umayyah Ad-Dhamari, anna abahu radhiyallahu anhu akhbarahu, berkata kepadanya, mengabarkannya, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin, bahwasanya bapaknya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong daging kambing bagian pundaknya. Fadu'iya ila salat, kemudian iqamat salat. Fa'alqas sikina, maka Nabi pun melepaskan pisaunya yang tadi dia gunakan untuk memotong daging kambing. Fa shalla wa lam yatawadda, maka Nabi pun salat dan Nabi tidak berwudu. Jadi Nabi makan kambing pakai pisau, dipotong kambing dimakan. Potong kambing. Kemudian dia potong bagian apa? Beliau potong bagian apa namanya? Bagian pundak. Ternyata iqamat salat, Nabi kemudian apa? Salat. Taruh pisau kemudian Nabi salat. Ini boleh. Ustaz, bagaimana dengan hadis yang sahih yang Nabi SAW bersabda, la salata li hadrati ta'am. Tidak ada salat bagi orang yang makanan sudah hadir di hadapannya. Kalau kita sudah qomat sementara masakan sudah masak, kata Nabi makan dulu, jangan dulu salat. Ustaz, bagaimana kalau ketinggalan salat berjamaah? Enggak ada masalah. Ini uzur. Karena yang paling utama dalam salat ada khusyuk. Kalau ternyata kamu pergi salat sementara, waduh, nanti dingin makanan. Aduh, pikiran tatkala salat, ya. Maka jangan, mending ente makan dulu baru kemudian apa? Salat. Nah, bagaimana lagi tatkala sedang makan tiba-tiba qomat? Ternyata Nabi meninggalkan makanan tersebut, dia sedang makan. Nah, bagaimana kita menjamak, mengkompromikan dua hadis ini? Maka para ulama mengatakan yang dimaksud tadi la salata li hadrati ta'am, tidak ada salat bagi makanan yang orang yang makanan sudah hadir di hadapannya, itu kalau benar-benar dia sedang berhasrat terhadap makanan tersebut. Tapi kalau makanan 24 jam hadir terus maka enggak apa-apa. Maksudnya dia lagi lapar lagi nunggu istrinya masak. Tapi kita enggak boleh suruh istri kita masak pas azan, ya. Sayang, pas azan masa, ya. Uzur, ada uzur, ya. Enggak. Tapi kalau kebetulan kita nunggu masakan, istri masak kebetulan pas qomat sudah terhidangkan dan kita benar-benar lapar, maka jangan ke masjid, kita makan.
Maka kita makan. Bahkan sebenarnya mengatakan hukumnya wajib, makan dulu baru ke masjid. Tapi kalau ternyata hasrat kita tidak terlalu, kita enggak apa-apa, enggak terlalu lapar, pulang pergi ke salat juga masih khusyuk, maka kita salat aja sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sedang makan dia tinggalkan makanannya untuk melaksanakan apa? Salat, ya. Ada yang mengatakan komprominya bukan begitu. Komprominya karena Nabi imam. Tidak boleh, dia harus sholat. Kalau makmum tidak apa-apa. Ada yang mengkompromikan caranya demikian. Allah alam bisawab, tentunya imam berbeda dengan makmum. Lapar enggak lapar waktunya sholat, dia harus jadi imam. Kalau enggak orang banyak yang nunggu. Ya. Ini dua bentuk kompromi yang disebutkan oleh para ulama tentang dua hadis ini. Kalau di Saudi, ya, saya sering makan, jadi daging kambing itu utuh satu begitu. Ya. Bukan cuma tinggal dapat tulangnya dan sedikit dagingnya, enggak. Tapi satu utuh gede. Ya, saya pernah diundang sama kawan saya di daerah namanya Yutama, sekitar 80 kilo dari kota Madinah, antara Madinah dengan Mekah. Saya diundang, kemudian dihidangkan kambing gede satu ekor, masya Allah. Teman saya 24 bersaudara. Kemudian kita makan, masya Allah. Dan sering saya diundang seperti itu, jadi kambingnya utuh, tinggal dipotong. Jadi memang disediain pisau atau disediain semacam yang tajam untuk apa? Motong-motong kambing tersebut. Saya ingat Nabi SAW motong pakai apa? Pisau, ya. Kalau kita ya sudah dipotong-potong, tinggal gitu ya. Jadi demikian. Kalau di Indonesia ini kita sering lihat kambing, tapi jarang makan kambing. Kalau di Saudi kita jarang lihat kambing, tapi sering makan apa? Kambing. Kemudian bab berikutnya bab man madmadha minas sawiq wa lam yatawadda. As-sawiq tadi saya sebutkan daqiq syair, ya. Al-maqli yaitu semacam gandum yang dicampur dengan minyak, ya. Itu namanya sawiq. Seperti disebutkan tentang Lata yang disembah oleh orang-orang Bani Thaqif di Taif. Berhala Lata kana rajulan yalitu sawiqa lil hujjaj. Lata adalah seorang laki yang saleh dahulu yang kerjaannya membuat adonan makanan dia bagi-bagikan kepada jemaah haji. Yaitu bisa jadi gandum tepung dicampur dengan minyak kemudian digoreng, bisa jadi seperti roti, seperti itu roti goreng, ya, atau dicampur kemudian dimakan, itu namanya sawiq. Ya, bisa jadi digoreng, ya. Dan barang siapa yang makan sawiq, maka dia berkumur-kumur dan tidak perlu berwudu. Ini maksud dari bab ini. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Bushair bin Yasar maula Bani Harithah anna Suwaid bin Nu'man akhbarahu annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma Khaybar. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar bersamanya itu Suwaid bin Nu'man tatkala perang Khaybar, hatta idza kanu bis-sahba. Tatkala mereka tiba suatu tempat, yaitu tempat wahi adna Khaybar, dekat dengan lokasi Khaybar, fa shalal asar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar. Thumma da'a bil azwad falam yu'ta illa bisawiq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan bekal, kemudian didatangkan kepada Nabi sawiq. Fa amara bihi fathurriya faakala, maka Nabi merintahkan sawiq tersebut, ya, untuk dicampur dengan air supaya mudah untuk dimakan. Faakala Rasulullah SAW makan, wa akalna, dan kami juga makan. Tsumma qala ilal maghrib famat madha wa matmatna. Kemudian Nabi mau salat maghrib, Nabi berkumur-kumur, kami juga berkumur-kumur. Tsumma shalla wa lam yatawadda, maka Nabi salat dan tidak berwudu lagi. Ini dalil bahwasanya makan sawiq, makan makanan tidak membatalkan wudu, tetapi disunahkan kita berkumur-kumur. Disunahkan kita berkumur-kumur. Taib, silakan azan dulu baru kita lanjutkan. Taib, kita lanjutkan bab terakhir, ya. Sebelum bertanya jawab, bab nomor 52, bab hal yumadmid minal laban. Apakah seorang juga disunahkan berkumur-kumur setelah minum susu? Hadis nomor 211, Al-Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Yahya bin Bukair wa Qutaibah qala, mereka berdua berkata qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibni Syihab, itu Az-Zuhri, an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan famadmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu kemudian dia berkumur-kumur. Wa qala inna lahu dasaman. Sungguhnya susu itu ada semacam minyak yang tersisa di mulut ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkumur-kumur. Ini secara umum dalil bahwasanya kalau seorang makan makanan yang perlu mulut itu lebih segar, maka hendaknya dia berkumur-kumur ya. Dia berkumur-kumur sehingga mulut lebih segar karena bersih ya setelah dikumur-kumurkan. Tapi insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada waktu berikutnya. Pekan depan libur ya. Pekan depan libur karena saya safar. Pekan depannya lagi mungkin libur lagi ya. Karena saya masih belum pulang dari safar ya. Pekan depannya insyaallah ada ya. Jadi mungkin libur dua minggu. Taib, pertanyaan. Ustaz, mengapa ustaz sunnah jarang yang memakai imamah? Ya. Karena imamah ya atau sorban tidak ada sunnah secara khusus sorban. Nabi memakai sorban karena orang-orang Arab dahulu memakai sorban. Orang-orang Arab dahulu memakai sorban, Nabi memakai pakaian yang mereka biasa pakai ya. Jadi tidak ada dalil bahwasanya adapun hadis barang siapa yang salat pakai sorban pahalanya sekian-sekian, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif ya. Dan sorban itu pun tradisi yang boleh ditinggalkan. Di Arab Saudi sekarang orang sudah tidak pakai sorban, kebanyakannya tidak pakai sorban. Yang masih pakai sorban biasanya orang Sudan datang kemudian pakai sorban ya. Adapun orang Saudi rata-rata sudah enggak pakai sorban. Tradisi berubah. Sama seperti tradisi di zaman Nabi SAW pakai rida dan izar. Selendang dua belah kain. Kain di atas untuk selendang, kain di bawah untuk apa? Untuk sarung. Seperti kain umrah. Dahulu itu pakaian resmi dipakai oleh para sahabat ketika mereka kemana-mana. Ya, kalau sekarang tentu tidak. Itu hanya dipakai tatkala sedang apa? Umrah. Ya, jangan kita bilang sunnah pakai rida dan izar. Kemudian pakai rida dan izar pergi ke kantor pakai, tidak cocok ya. Zaman berubah, tradisi berubah, dan seorang berusaha berpakaian dengan pakaian yang dipakai oleh tradisi masyarakatnya, ya, selama tidak menyelisihi syariat. Ya. Kita di Indonesia orang pakai apa? Songkok. Orang pakai songkok. Oleh karenanya ustaz sunnah jarang yang pakai sorban. Terkait dengan khuf, apakah ada persyaratan khuf yang dimaksud? Misalnya harus kedap air. Anda pernah dengar hal tersebut sehingga kaos kaki tidak bisa disebut khuf. Ini tidak ada syarat seperti ini, tidak ada dalilnya. Khuf itu ilahnya, sebabnya adalah agar mudah sehingga tidak repot seorang melepas khufnya pakai lagi dan dia menutup apa namanya? Menutup kaki, maka sudah cukup dia dengan diusap. Meskipun khufnya terbuat dari kain dan banyak sepatu terbuat juga dari kain, tidak mesti dari kulit ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan demikian juga al-jawrab, demikian juga kaos kaki, maka boleh seorang mengusap di atasnya. Ustaz, ketika kita memakai jilbab, kemudian kita ingin mengusap di atas jilbab, bagaimana cara mengusap telinga? Ya tidak usah mengusap telinga. Mengusap telinga hukumnya apa? Sunnah. Tidak mengapa, maka kita cukup mengusap di atas jilbab. Kalau kita di rumah, kita lepas enggak ada masalah ya. Tapi maksud saya terutama tatkala seorang wanita sedang dalam perjalanan, kalau dia harus lepas jilbab pakai lagi repot. Ya, baik dalam kamar mandi, apalagi di luar kamar mandi, wudunya dilihat oleh banyak orang. Ustaz, kalau wudu mengusap khuf pas salat dibuka atau tidak? Ataukah boleh salat pakai khuf? Iya, jawabannya boleh. Dahulu salat pakai khuf adalah sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, sallu fi khifafikum. Salatlah kalian atau ala khifafikum. Salatlah kalian pakai khuf kalian, pakai sepatu kalian, dan itu disuruh oleh Nabi SAW. Namun sekarang untuk menerapkan hal ini agak susah karena masjid biasanya ada karpetnya. Ya, dahulu di masjid-masjid di zaman Nabi SAW berupa tanah sehingga orang pakai khuf enggak ada masalah. Salat pakai sepatu, salat pakai sendal enggak ada masalah ya. Tapi kalau zaman sekarang orang pakai khuf kemudian masuk di karpet, bisa mengotori karpet dan kita tidak boleh mengganggu orang lain. Akhirnya kita menginjak karpetnya kotor, mengganggu DKM, mengganggu takmir dan mengganggu orang yang salat setelah kita, bisa jadi mencium bau-bau yang tidak enak. Tapi seandainya tempat bersih dan sepatu bersih, enggak apa-apa. Oleh karenanya kita lihat kalau di Arab Saudi banyak tentara-tentara sepatunya bersih. Mereka sholat pakai sepatu di Masjid Nabawi. Mereka masuk masjid pakai sepatu, enggak ada masalah ya. Karena itu dulu sunnah ya. Dulu sunnah Nabi SAW. Sekarang juga sunnah kalau memang
masih mungkin untuk diterapkan. Namun karena kondisi masjid yang sudah berubah, ya, maka terkadang susah untuk kita menerapkannya. Kalau kita kemudian sekarang saya dari jalan, kemudian saya habis lewat di Tanah Abang, lewat becek-becek, kemudian sampai Masjid Asra, kemudian saya masuk injak-injak karpet, agak repot juga ya. Ya. Jangan-jangan enggak boleh ngisi pengajian lagi nanti. Apalagi orang tidak paham, ini ustaz stres apa gimana ini. Padahal itu sunnah, tapi orang banyak tidak ngerti. Dan tadi saya katakan kondisi sekarang mungkin tidak semua masjid bisa diterapkan hal tersebut. Tapi seandainya masjid sepatu benar-benar bersih, tidak jalan-jalan di luar, dia boleh solat pakai sepatu selama tidak mengotori karpet dan tidak mengotori masjid. Ustaz, kalau ada daging yang nyelip di gigi, apakah dibuang ketika solat? Ya, kalau sedikit dimaafkan, tapi kalau bisa jangan jangan dimakan ya. Misalnya kalau ada sedikit tertelan, enggak ada masalah. Tapi kalau nyempil besar kemudian jangan. Kita keluarin, buang aja, kita buang, masukin di kantong, ya. Enggak apa-apa, nanti setelah salat kita buang. Enggak apa-apa. Ustaz, bagaimana tips agar terhindar dari riya? Saya tidak tahu tips yang terbaik kecuali seperti menyembunyikan amal soleh. Seorang kalau mau menyembunyikan amal solehnya, maka dia telah menutup banyak pintu-pintu yang membuka riyanya. Zaman sekarang ini zaman orang untuk share amal soleh. Betapa sering orang men-share amal solehnya, ya. Ya, banyak sarana untuk apa? Untuk riya. Dia umrah dia share, dia haji dia share amal solehnya, dia berbakti kepada orang tua dia share, ya dia dakwah ke sana sini dia share terkadang. Ya kalau YouTube enggak ada masalah. Terkadang dia pergi ke hutan ini, ke hutan lindung dia share. Kemana-mana dia share, itu kita khawatir aja ya, khawatir aja. Ingat, kita enggak boleh nuduh orang riya. Mau orang itu kayak apapun kita enggak boleh nuduh. Tapi untuk kita jangan kita seperti itu, hati-hati. Karena membuka pintu-pintu share amal soleh itu sangat membuka pintu riya. Kita tidak tahu tiba-tiba kita sedang riya tanpa kita sadari. Ya. Ustaz, bagaimana menanggapi istri yang suka negatif kepada suami? Buat dia jadi positif ya. Buat jadi positif. Gimana caranya ya, kita nasihati dia, kita lebih baik kepada istri, jangan bikin hal-hal yang mencurigakan sehingga suami istri tidak apa? Tidak negatif. Dan asalnya seorang suami istri tidak boleh negatif thinking, tidak boleh suudzon. Hukumnya haram suudzon, tidak boleh. Kalau sama orang lain hukumnya haram suudzon, apalagi kepada suami istri, apalagi suami istri. Segala hal yang bisa menimbulkan suudzon maka hendaknya dia hindari. Ya. Di rumah tangga tidak boleh dibangun di atas suudzon. Berbaik sangka antara suami dan istri. Ya. Kalau rumah tangga dibangun di atas suudzon, ini rumah tangga yang penuh penderitaan. Ya. Apalagi istrinya negatif terus pemikirannya. Tiba-tiba jadi detektif ya. Kalau suaminya pulang terlambat sedikit, kamu dari mana mas? Kok telat? Ayo kemana mas? Tadi kamu jalan sama siapa? Sudah negatif ya pikirannya. Kalau masnya pulang cepat, kamu kenapa pulang cepat? Ada apa? Kalau suaminya kasih uang belanja lebih daripada biasanya ke mas, ini kenapa lebih banyak mas? Kamu pasti ada maunya, pasti ada sesuatu. Jadi semua perbuatan apa? Suaminya salah. Ini tidak boleh seperti ini. Bagaimana hidup rumah tangga seperti ini? Penuh dengan apa? Suudzon. Ya. Kalau ada sesuatu yang benar-benar mencurigakan, datang bicara baik-baik, mas. Saya lihat seperti kamu tadi begini, ada apa mas? Oh kayak kau saya enggak tenang, tolong ceritakan mas. Hilangkan keraguanku. Tidak apa-apa, sesekali. Tapi kalau tiap hari kehidupan seperti itu, curiga terus. Telepon suami enggak jawab-jawab, ada apa nih suami ini? Ini pasti ada sama cewek. Pasti pikiran macam-macam. Dia capek, suaminya lebih capek lagi. Dia menderita, suaminya juga menderita, sama-sama menderita. Rumah tangga jangan dibangun di atas suudzon. Seorang berbuat baik kepada istrinya, tunjukkan dia melakukan hal kebajikan sehingga istrinya tidak suudzon kepadanya. Ustaz, bagaimana hukumnya tunggakan bayaran di sekolah? Apakah termasuk hutang yang wajib dilunasi? Iya. Jadi kan kita kalau sekolah, kita kan beli jasa mendidik anak-anak kita. Nah, kalau kita tunggakan berarti kita punya hutang. Jadi ada pembelian yang sudah kita ambil barangnya atau mengambil hasilnya belum dibayar. Jadi waktu kita masukkan anak kita sekolah, kita beli jasa. Sebulan kita bayar sekian, dengan jasa anak kita dididik oleh para guru-guru atau para ustadz. Tatkala kita tidak bayar berarti kita berhutang. Ustadz, ana mau tanya, jika kesiangan salat subuh, apakah harus salat sunnah qabliyah subuh terlebih dahulu?
Salat sunnah qabliyah subuh tidak wajib. Ya. Apakah ketiduran atau tidak ketiduran, apakah waktunya tidak waktunya, hukumnya tidak wajib. Tetapi seorang berusaha untuk mengerjakannya. Kata Nabi, raqatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Ya. Dan kalau seorang terlambat bangun, misalnya dia bangun jam 7, tidak mengapa dia salat qabliyah dulu, baru kemudian dia salat apa? Subuh. Dan itu yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tidak mengapa dia qabliyah dulu meskipun telat. Ustaz, apakah ada perbedaan antara sujud laki-laki dengan wanita saat menghamparkan kedua telapak tangan? Ini ada pendapat sebagian ulama bahwasanya kalau wanita laki-laki sujud kalau dia salat sendiri begini. Jadi sebagaimana sunnah Nabi dijarakkan, dibuka ya, tidak nempel gini. Adapun wanita dikatakan sujudnya begini. Supaya apa? Supaya auratnya lebih tertutup, ya, bentuk tubuhnya tidak kelihatan. Ini pendapat sebagian ulama. Tetapi yang benar, asal hukum antara laki dan wanita tidak ada bedanya. An-nisa syaqaiqur rijal. Apa yang berlaku bagi lelaki sama berlaku bagi wanita sampai ada dalil yang membedakannya. Terlebih lagi kalau ternyata wanita tersebut salat di areal mushola wanita. Apalagi kalau dia salat sendiri tidak ada yang melihat. Kita katakan boleh wanita salat begini terutama kalau dilihat para lelaki banyak, dilihat oleh orang banyak. Maka mungkin dia salatnya begini, jangan dibuka. Tapi kalau dia salat di mushola wanita atau dia salat di rumah, maka dia salat seperti lelaki, tidak mengapa dibuka. Tidak ada bedanya laki-laki dan wanita sampai ada dalil yang membedakannya dan tidak ada dalil yang membedakannya. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.